Film ini berlatar pada masa depresi besar tahun 1931 dan dimulai dengan kisah Michael Sullivan, seorang penegak hukum paling ditakuti dalam organisasi mafia milik bos besar bernama John Rooney. Meskipun kehidupan kelam itu selalu ia sembunyikan dari kedua putranya, yaitu Michael Sullivan Jr. dan Peter Jr. Go fetch your father. Pada suatu hari, Michael membawa keluarganya menghadiri acara penjagaan jenazah seorang pria bernama Danny yang baru saja terbunuh, di mana mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir. I have urgent business with these young gentlemen. John Rooney telah menjadi sosok ayah bagi Michael sejak ia masih kecil, sehingga hubungan mereka sangat dekat. Sementara Rooney sendiri menyayangi kedua anak Michael dan sesekali bermain dadu bersama mereka. Upstairs, jacket pocket in my study. Namun, putra Rooney yang bernama Connor memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Michael, di mana ia impulsif, mudah marah, dan sulit dikendalikan. Selama acara penjagaan jenazah itu, Rooney memberikan pidato yang penuh penghormatan untuk mengenang Danny, sementara saudara Danny yang bernama Pin kemudian maju untuk menyampaikan ucapannya. I want to welcome all of you. To tell you what I do remember, though, and at least an hour before the devil finds out he's dead. Namun dalam pidatonya, Pin mulai menyiratkan bahwa Rooney memiliki keterlibatan dalam kematian saudara laki-lakinya, sehingga situasi mulai memanas. Menyadari ketegangan itu, Michael segera membawa Pin keluar ruangan dan mengantarnya ke mobil. You take away. Lovely. I'm gonna bury my brother, then I'm gonna deal with you. Setelah Pin pergi, Connor mengatakan bahwa ia akan berbicara dengannya lagi nanti. Tetapi Rooney menegaskan bahwa Connor harus membawa Michael dan memastikan bahwa mereka hanya berbicara, tidak lebih. Setelah perayaan berakhir, Rooney duduk di depan piano dan Michael bergabung untuk memainkan lagu yang sudah berkali-kali mereka latih, membuat semua orang terdiam memperhatikan, termasuk Connor yang memperlihatkan senyuman aneh. Ketika Peter menanyakan alasan Connor selalu tersenyum, pria itu hanya menjawab bahwa segalanya sesuatu baginya terasa lucu. Pada malam itu, Peter terbangun dari mimpi buruk dan menanyakan kepada Michael Jr. tentang jenis pekerjaan apa yang sebenarnya dilakukan ayah mereka untuk Rooney, dan sang kakak menjelaskan bahwa ayah mereka sering pergi menjalankan misi berbahaya. Itulah alasan ia selalu membawa pistol. What's Papa's job? He works for Mr. Rooney. They're very dangerous. That's why he brings his gun. Keesokan paginya, Michael memberitahu Peter bahwa ia harus bekerja dan tidak bisa datang ke konsernya, membuat rasa penasaran Michael Jr. terhadap pekerjaan sang ayah semakin besar hingga mengganggu konsentrasi di sekolahnya. Malam harinya, saat hujan badai, Michael menjemput Connor karena mereka berencana untuk menemui Pin. Tanpa mereka sadari, Michael Jr. telah diam-diam menyelinap ke dalam mobil dan bersembunyi di dalam peti. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar suara Connor dan ayahnya mempersiapkan senjata, meskipun mereka sebelumnya berkata bahwa mereka hanya ingin berbicara. You want a shot? No. Talking to him, right? Sure. Ketika mereka tiba di lokasi, Michael Jr. sempat ragu untuk mengikuti mereka, tetapi rasa ingin tahunya membuat ia mencari tempat untuk mengintip apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Connor menegur Pin karena telah berbicara sembarangan di acara pemakaman dan memaksanya untuk menarik kembali ucapannya. Let a thing like that give you cause to go mouthing off. Don't think I won't find out what it is. Whoa, what is easy? Pin yang berada dalam tekanan akhirnya setuju, namun ketika Connor menyebut saudaranya sebagai pembohong, Pin memperingatkan bahwa ia akan mencari tahu kebenarannya. Ketika beberapa anak buah Pin masuk, suasana semakin memanas, dan saat Pin terus berbicara,
Connor dengan impulsif menembaknya di hulunya. You think we don't know? I mean, you've been spending so much time in Chicago. Melihat hal itu, Michael terpaksa menembak para anak buah Pin yang lain meski ia sangat marah karena Connor telah melanggar rencana awal. What was that? We're out of here. Saat mereka menyadari ada bayangan di luar jendela, Michael keluar dan terkejut melihat putranya sendiri sedang bersembunyi ketakutan. Ia memperingatkan Michael Jr. untuk tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian itu. Connor yang juga melihatnya memilih meninggalkan urusan tersebut kepada Michael. You saw everything? Who's this? You keep a secret? That's good enough for me. Ketika mereka tiba di rumah, Michael Jr. masih syok dan akhirnya bertanya apakah ibu mereka mengetahui pekerjaan ayahnya. Michael menjelaskan bahwa Annie memang mengetahuinya. Keesokan harinya, keluarga itu dikejutkan ketika John Rooney tiba di depan rumah. Michael pun memberitahu Annie mengenai kejadian malam sebelumnya, sementara Peter dengan ramah menyambut Rooney. Meskipun Rooney tidak mengatakan apapun, Michael tahu bahwa situasinya menegang. Dalam pertemuan pribadi mereka, Rooney tidak tampak marah, namun ia mengatakan bahwa hal seperti ini memang cepat atau lambat akan terjadi, mengingat Michael sendiri pernah menyaksikan kekerasan saat masih sangat muda. How is Michael? Is he okay? Sons are put on this earth to trouble their fathers. Sementara itu di sekolah, Michael Jr. terlibat perkelahian dan memukul teman sekelasnya. Pada saat bersamaan, Rooney mengadakan pertemuan dengan para pemimpin mafia untuk membagi wilayah kekuasaan Pin. Rooney kemudian memaksa Connor menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Connor awalnya menganggap situasi itu sebagai lelucon, tetapi Rooney yang marah membuatnya ketakutan dan akhirnya meminta maaf dengan tulus. Connor, is there something you would like to say about? I'd like to apologize for what happened. We lost a good man last night. You think it's fun? Seusai pertemuan, Rooney memanggil Michael untuk berbicara, sementara Connor duduk dengan wajah penuh rasa malu dan kemarahan. Ketika Michael hendak pergi, Connor memberinya sebuah surat yang harus disampaikan kepada seorang gangster kecil terkait pembayaran. Connor juga meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya. Michael pun pergi ke sebuah klub bawah tanah sesuai alamat dalam surat tersebut. Ia dipandu oleh seorang penjaga klub yang bersikap ramah dan mengatakan bahwa ia ingin suatu hari bisa naik jabatan. Ketika Michael menyerahkan surat itu kepada Tony, yaitu pemilik klub, respon Tony mendadak mencurigakan. Menyadari bahaya, Michael dengan cepat mengambil pistol dan menembak Tony serta penjaga klub. Mr. Calvino. Show me. Hey. How the hell are ya? Things good with the old man? Ia kemudian membuka surat itu dan menemukan bahwa isinya adalah perintah untuk membunuh dirinya. Sadar bahwa keluarganya berada dalam bahaya besar, Michael berusaha menelepon rumah, namun tidak ada yang mengangkat. Pada saat itu, Annie sedang memandikan Peter ketika seorang pria berpoteng masuk ke kamar mandi dan menembak mereka berdua hingga wafat. Michael Jr. yang baru tiba di rumah setelah pulang terlambat dari detensi mendengar suara tembakan dan langsung bersembunyi. Ia melihat Connor keluar dari rumah dalam keadaan gugup sebelum pergi ke dalam gelap. Ketika Michael akhirnya tiba di rumah, ia melihat Michael Jr. duduk terdiam di meja makan. Ia berlari ke lantai atas dan berteriak kesakitan melihat keluarganya dibantai. Sementara itu, Michael Jr. hanya berdiri dengan ekspresi kosong, tidak mampu merespon apa yang baru terjadi. Setelah menerima kabar itu, John Rooney menyerang Connor dalam kemarahan besar, mengutuk hari kelahirannya karena ia tahu apa konsekuensi yang akan menyusul. I'm sorry.
Malam itu, Michael dan Michael Jr. mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan rumah untuk mencari keberadaan Connor. Mereka menuju hotel tempat Connor biasanya tinggal. Michael Jr. yang takut memohon agar ayahnya tidak masuk, namun Michael menegaskan bahwa ia harus menyelesaikan ini. Ia memberikan pistol kepada putranya dan meminta ia menunggu 5 menit, dan jika Michael tidak kembali, ia harus pergi ke rumah teman dekat keluarga mereka. Right here. Take this. If I'm not back in half an hour, you go see Reverend Lynch at First Methodist and you tell him what's happening. Michael menyelinap masuk ke kamar Connor, namun yang ia temukan bukan Connor, melainkan Jack, salah satu anak buah Rooney. Jack mengatakan bahwa Rooney menawarkan uang sebesar $25.000 dan akan memberikan lebih banyak jika Michael menghentikan pencariannya, namun Michael bersikeras ingin tahu keberadaan Connor. Ketika Jack menegaskan bahwa ia hanya utusan, Michael memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada mafia dengan cara menembaknya. You think sticking a gun to my head is gonna make any difference? I'm just the messenger. Setelah itu, ia segera kembali ke mobil dan membawa putranya ke Chicago, di mana ia berencana menemui salah satu bos kejahatan besar di sana. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di Chicago yang terlihat megah. Michael menyuruh putranya untuk menunggu di ruang baca, di mana akhirnya Michael Jr. yang mencoba tegar justru menangis sendirian setelah semua tekanan yang ia pendam. I want you to wait for me here. Sure. Cerita berlanjut ketika Michael yang sedang berduka atas kematian ibunya dan adiknya menemui Mr. Nitti. Ia meminta bekerja di bawahnya sebagai imbalan agar diizinkan untuk memburu Connor. Namun Mr. Nitti menolak dan memperingatkan bahwa balas dendam hanya akan berakhir buruk. Sorry to make you wait so long, Mike. Come on. So, I'd like to work for you. Kill the man who murdered my family. That trust will no longer exist for you. Micaiah tetap kekeh dan berjanji akan mencari keadilan sendiri. Tanpa ia sadari, Mr. Rooney dan Connor mendengar percakapan itu dari ruangan sebelah. Setelah melihat situasi semakin rumit, Mr. Nitti menyarankan Rooney agar berpikir sebagai pemimpin bukan sebagai ayah. Rooney akhirnya memberi persetujuan untuk menyingkirkan Michael, namun memerintahkan agar Junior tidak disentuh. You think objectively, kid? Oh, Christ, no. Alright. Setelah itu, Mr. Nitti menghubungi seorang pembunuh kejam bernama Harlan untuk menghabisi Michael dan juga Michael Junior. $1,600 is my rate, Mr. Nitti. And what I make, what I know is work. Michael kemudian membawa Junior tinggal sementara di rumah bibinya. Di sisi lain, Rooney menghadiri pemakaman keluarganya, sementara Michael berhenti di gereja untuk berdoa sebelum melanjutkan misi. Ia menelepon saudara perempuannya bernama Sarah, memberitahukan rencana untuk menitipkan Junior di rumahnya. Percakapan itu didengar oleh Harlan yang mengikuti petunjuk dari panggilan terakhir di ponsel Sarah. Hello, operator. Saat singgah di sebuah restoran, Junior mengatakan bahwa ia tidak lapar sehingga Michael membiarkannya menunggu di dalam mobil. Di saat bersamaan, Harlan yang sedang melacak posisi Michael melihat mobil itu dan masuk ke restoran. Ia duduk di hadapan Michael berpura-pura sebagai anggota pers, sementara ada seseorang polisi yang juga sedang makan di tempat itu. Michael langsung menyadari ada bahaya dan berpura-pura mabuk lalu bangkit menuju toilet. Ketika polisi bersiap pergi, Harlan merogoh senjata dan menunggu Michael kembali. Namun suara mobil membuatnya terkejut. Michael ternyata sudah kabur setelah merobek ban mobil Harlan. Pembunuh itu memulai pengejaran dan sempat menembaki polisi yang sedang mencoba menolong. Hey, what do you think?
Michael kemudian mematikan lampu mobil dan mengarahkan kendaraan ke ladang untuk bersembunyi. Dalam kondisi tegang, ia menegaskan kepada Junior bahwa ia harus mengikuti perintah tanpa membantah atau nyawa mereka berdua terancam. Junior mengira ayahnya menyalahkannya atas semua ini, tapi Michael menegaskan bahwa semua bukan salahnya. Get out of the car. Get out of the car. What this happened? Stop it, Michael. It was not your fault. Menyadari situasinya semakin terpojok, Michael memutuskan untuk memaksa mafia menyerahkan Connor dengan merampok bank-bank tempat mereka menyimpan uang. Ia meminta Junior untuk membantunya dan bocah itu dengan semangat menyetujuinya. Dalam prosesnya, Michael mengajari Junior untuk mengemudi. Meski awalnya kacau, Junior dengan cepat belajar dan akhirnya cukup terampil. Michael kemudian merampok bank-bank milik mafia, bahkan menyisakan sedikit uang untuk sang manajer. Just one moment. Everything you're holding for Capone, that's off the books. That's for you. Call it a... Dari waktu ke waktu, Junior semakin ahli menjadi pengemudi pelarian. Setelah beberapa perampokan, mereka makan bersama di sebuah dinner. Junior terang-terangan mengatakan kepada pelayan bahwa mereka adalah perampok, namun pelayan hanya menganggap itu bercanda. Bocah itu meminta bagian dari hasil rampokan dan mengira $200 sudah luar biasa besar, padahal ia bisa saja meminta lebih. Thank you. So, when do I get my share of the money? $200. Di sisi lain, Connor mulai panik dan menghubungi ayahnya, sementara Mr. Nitti menerima laporan bahwa seseorang merampok bank-bank mafia. Connor kemudian menyerbu masuk dan menyatakan bahwa ia tak butuh perlindungan siapapun, bahkan ayahnya yang sudah menua. Where's my father? What the fuck is this? Why is no one talking to me? I can look after myself. No, you can't. This is the... There's an old man. I am the future. Michael mencoba merampok lagi, namun kali ini bank tersebut memberitahu bahwa mafia sudah menarik seluruh uang mereka. Mereka mendapat alamat seorang akuntan bernama Mr. Rance dan Michael menginstruksikan Junior untuk berjaga di luar. What's his name? Ready? Ketika ia menodongkan senjata pada Rance, Harlan yang rupanya berada di hotel seberang jendela melihat kejadian itu dan bergegas menuju lokasi. Rance mencoba mengulur waktu sebelum akhirnya Harlan menerobos kamar sambil melepaskan tembakan. Baku tembak terjadi dan Michael berhasil melukai wajah Harlan sebelum melarikan diri dengan membawa buku catatan keuangan Rance. You got one more try. Saat kembali ke mobil, Harlan menembaknya di bahu, namun Junior berhasil membawa ayahnya kabur. Dalam perjalanan, Michael pingsan karena kehabisan darah. Junior menghentikan mobil di sebuah rumah dan meminta pertolongan. Pasangan lansia yang tinggal di sana menolong mereka dan mengeluarkan peluru dari bahu Michael. Bocah itu tinggal di sisi ayahnya dan membantu merawatnya. Suatu sore, Michael melihat Junior membantu sang petani bekerja, membuatnya tersenyum bangga. Malam harinya, ketika memeriksa dokumen mafia, Junior bertanya apakah Michael lebih menyayangi Peter dibandingkan dirinya karena ayahnya selalu memperlakukannya berbeda. Hello? Did you like Peter more than me? I love you both the same. Tersentuh oleh pertanyaan itu, Michael mengakui bahwa ia melihat dirinya sendiri dalam diri Junior, dan karena itu ia takut anaknya akan mengulangi kesalahannya. Mereka saling berpelukan sebelum Junior bobo. You were more like me. I didn't want you to be. Good night. Ketika membaca lebih dalam data keuangan mafia, Michael mengetahui bahwa Connor selama ini mencuri uang ayahnya sendiri. Keesokan paginya, mereka pergi dari rumah pasangan lansia itu dan meninggalkan tas penuh uang sebagai ucapan terima kasih. Hari itu, Mr. Rooney berada di gereja tanpa mengetahui
bahwa Michael duduk tepat di belakangnya. Mereka berbicara di ruang bawah tanah gereja. Michael menunjukkan bukti tentang pengkhianatan Connor, namun Mr. Rooney mengaku sudah tahu. Ia mengatakan bahwa ia tak bisa menyerahkan darah dagingnya sendiri, namun ia menyesal kehilangan Michael yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. I didn't think I'd see you again. The son I lost. Malam berikutnya, Michael merakit senapan laras panjang. Ia mengatakan kepada Junior bahwa ia punya satu tugas terakhir sebelum semuanya selesai. Junior berpura-pura tidur, namun ia bangun dan menemukan surat yang ditinggalkan sang ayah. Di luar, Rooney dan para pengawalnya baru keluar dari sebuah bar. Mereka langsung sadar sopirnya telah mati. Dari kegelapan, Michael melepaskan rentetan tembakan dan menghabisi seluruh penjaga. Rooney berdiri membelakanginya dan pasrah. Dengan hati yang berat dan air mata yang jatuh, Michael menegur figur ayah yang pernah ia hormati itu. I'm glad it's you. Mr. Nitti menerima telepon dari Michael dan langsung memberi lokasi Connor. Michael pergi ke hotel itu. Para penjaga membiarkannya masuk, di mana ia memasuki kamar dan menemukan Connor bersembunyi di bak mandi sebelum menembaknya dengan 3 peluru yang menjadi akhir dari pengejarannya. Michael kemudian pulang dan memeluk Junior dengan penuh kehangatan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Sarah yang berada di tepi pantai. Saat ia menikmati pemandangan, 2 tembakan terdengar dan Michael jatuh tersungkur. It's me, Mike. We're here. Harlan yang masih hidup kemudian muncul bertekad menyelesaikan tugasnya. Ia menyiapkan kamera untuk mengabadikan kematian Michael. Namun tiba-tiba Junior datang dengan senjata terarah ke Harlan. Bocah itu hampir menarik pelatuk, tetapi Michael dengan lemah melarangnya. Michael lalu menembak Harlan dari belakang dan mengakhiri ancaman itu. Junior memeluk ayahnya sambil menangis, di mana Michael meminta maaf berulang kali sebelum meninggal di pelukan putranya. Cerita ditutup dengan narasi Junior yang mengatakan bahwa ketakutan terbesar ayahnya adalah dirinya akan mengulangi jalan kelam itu, dan sejak hari ayahnya meninggal, ia tidak pernah lagi menyentuh senjata. Ia kembali ke rumah petani tua tempat mereka pernah singgah dan hidup di sana. Ketika orang bertanya apakah Michael adalah orang baik, Junior hanya menjawab bahwa dia adalah ayahku. Dengan begitu, film pun tamat.